Schwa, bunyi bunyi vokal adalah bunyi vokal yang paling rileks, yang paling tidak ngoyo, tidak ngotot, dan ini adalah bunyi yang sering muncul dalam bahasa Inggris. Bunyi bunyi ini bisa berasal dari berbagai huruf vokal ya. Bisa dari A, bisa dari E, bisa dari I, bisa dari O, bisa dari U, bahkan Y yang sebagai huruf vokal. Nah, langsung saja kita bunyikan kata-katanya ya. Pleasant. Ingat huruf yang di garis bawah itulah yang berbunyi berbunyi schwa atau ya. Pleasant. Again. Balloon, problem, celebrate, enemy, duplicate, president, family, parrot, bottom, freedom, support, circumstances, album, syringe, analysis, Pennsylvania. Oke, beberapa kata mempunyai bentuk kuat dan bentuk lemah dalam pengucapannya. Dalam hal ini adalah huruf vokalnya, bunyi vokalnya ya. Nah, kata-kata itu bisa dibilang adalah bukan kata-kata yang terlalu penting, tapi dia merupakan kata-kata fungsi atau function words. Nah, jelas terutama sekali bila kata-kata tersebut sudah berada dalam deretan kata dalam suatu frase atau kalimat. Contohnya seperti berikut ini. Perhatikan bunyi schwa, yaitu yang di garis bawah ya. A house, an apple. I know, but I don't care. I can make it just for you. I'm from Indonesia. Go to school. Itu adalah bentuk lemahnya. Dia sebenarnya punya bentuk kuat ya. Bentuk kuatnya adalah a house, an apple. I know, but I don't care. I can make it just for you. I'm from Indonesia. Go to school. Namun kalau sudah dalam berbicara, mereka cenderung untuk kelancaran berbicara dan lebih mengalir dan lebih cepat. Mereka melemahkan bunyi-bunyi ini ya. Jadinya seperti a house, an apple. I know but I don't care. I can make it just for you. Just for you. I'm from Indonesia. Go to school. Oke, ini berikut ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi schwa ya, bunyi schwa. Terutama sekali berkaitan dengan prefix dan suffix. Prefix adalah awalan, suffix adalah akhiran ya. Seperti itu. Oke, contohnya adalah kata-kata ini. Beberapa memang bunyi aslinya seperti itu, dia bukan merupakan akhiran maupun bukan merupakan awalan ya. Contohnya adalah spelling patterns ER. Father, mother. Perhatikan yang bergaris bawah itulah yang berbunyi schwa atau bunyi ya. Father, mother, brother, sister, mister, bother, other, danger. Lalu kata sifat yang ditambah dengan akhiran er ya, menunjukkan itu adalah lebih ya. Lebih itu seperti itu. Contohnya adalah kata happy ditambah happy yang artinya bahagia, senang atau gembira, ditambah dengan akhiran artinya menjadi lebih bahagia, lebih senang atau lebih gembira ya. Oke, langsung saja. Happier,
bigger, smaller, taller, shorter, higher. Taller itu artinya lebih tinggi, higher artinya juga lebih tinggi. Apa bedanya? Taller kata dasarnya adalah tall, kemudian higher kata dasarnya adalah high. Apa bedanya tall dengan high? Jadi kalau tall itu adalah tinggi untuk postur ya, postur sesuatu atau seseorang ya, yang dia berdiri dalam keadaan atau posisi berdiri ya. Jadi tall itu adalah diukur dari kaki hingga puncaknya begitu ya. Jadi sesuatu yang berdiri ini adalah orang, pohon ya, bangunan, gunung. Jadi kalau tall ini lebih ke postur dia, posturnya tinggi ya gitu. Sesuatu yang berdiri dan posturnya adalah tinggi. Sedangkan kalau high, tinggi apa ini? Jadi kalau ngomongin tentang high, ini tentang posisi ya, posisinya tinggi gitu ya. Jadi posisi. Jadi sama-sama tinggi namun berbeda konteksnya ya. Jadi kalau tall lebih ke postur ya, posture. Sedangkan kalau high lebih ke position ya, posisi gitu. Oke, kita lanjut ke verb tambah er ya. Kata kerja ditambah er. Ini kalau diartikan menjadi orang yang melakukan pekerjaan itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia berawalan pe ya. Pe itu seperti itu. Bisa pe atau pe atau pen gitu ya, seperti itu. Oke, contohnya adalah kata teacher yang artinya orang yang mengajar atau pengajar, atau punya istilah satu kata yaitu guru ya, teacher. Writer, penulis ya. Reader, pembaca. Speaker, pembicara. Listener, pendengar. Worker, bekerja ya. Worker, bekerja. Kemudian akhiran or, tetap bacanya ya. Kaitannya dengan profesi. Seringkali kata ini berkaitan dengan profession, job atau occupation ya. Contohnya adalah doctor, author, rector, operator, tutor, juror, creator. Oke. Lanjut dengan spelling patterns. AL dibaca L ya. Bridal, trial, denial, refusal, lethal, marital, medal, metal, nasal, paddle, total. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Yang berawalan con dibaca ken ya, ken. Oke. Control, condemn, consult. Kemudian berawalan com atau com ya. Com aslinya namun dilemahkan menjadi com ya. Computer, combine, command, commit. Kemudian berakhiran shin ya, baik dari tion maupun sion ya, dibaca shin ya, shin apa shin ya. Oke, kita baca kata-katanya. Creation, mission, nation, portion, session. Oke. Kemudian akhiran ment ya, ment. Kita baca kata-katanya. Moment, entertainment, government, management.
Kemudian awalan E dengan baca E ya di sini ya. Jadi ini bukan E yang terpisah dengan kata berikutnya, tapi sudah jadi satu kata ya, menjadi satu bagian dari kata ini ya. Dibaca E. Oke, kita baca kata-katanya. Abide, applaud, rise, aside, asleep, awake. Oke, lanjut. Semakin menarik. Ini adalah akhiran OUS ya. Ini menandakan kata sifat ya. Jadi kalau sebagian besar kalau kata-kata yang berakhiran OUS dibaca as ya, ini itu menunjukkan bahwa itu adalah kata sifat ya, kata sifat. Oke, langsung saja kita baca. Curious, dangerous, furious, generous, glorious, hilarious, jealous, mysterious, nervous, pious, suspicious, tremendous, precious. Oke, lanjut dengan akhiran an dibaca n ya. Beberapa membentuk suatu kata sifat ya, beberapa menunjukkan orang ya, orang yang berkaitan dengan suatu hal gitu ya. Oke, yang untuk yang kata sifat ya, contohnya adalah amphibian, Indonesian, Asian ya. Amphibian jadi dia bersifat hidup di dua alam, like frog gitu ya. Indonesian jadi dia berasal, kata sifat yang menyatakan berasal dari Indonesia. Kemudian Asian adalah berasal dari Asia gitu ya, kata sifat yang berasal dari Asia. Kemudian berikutnya adalah masih tetap akhiran n ya, namun di sini dia menunjukkan orang yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Contohnya adalah veterinarian, jadi orang yang pekerjaannya adalah sebagai dokter hewan, ini maksudnya ya, veterinarian jadi ahli, jadi ahli kehewanan, kedokteran hewan begitu ya, jadi dokter hewan. Kemudian musician jadi musisi, jadi orang yang pekerjaannya berkaitan dengan musik ya. Kemudian politician jadi orang yang pekerjaannya berkaitan dengan politik ya, itu. Kemudian akhiran ant ya, bunyinya adalah ant ya, tetap bunyi ada di situ, dan ini bunyinya adalah ant. Oke, contoh katanya adalah important, arrogant, brilliant, assistant. Ya, important penting, arrogant sombong, brilliant cerdas atau cemerlang begitu. Assistant, nah ini assistant ini adalah artinya pembantu ya, orang yang membantu. Kalau bahasa Indonesia dibilang asisten gitu ya, asisten. Padahal bacanya adalah assistant ya, assistant. Kemudian ance, ans ya, ini membentuk kata benda ya. Kalau yang di atas tuh cenderung ke kata sifat ya, terkecuali yang asisten tadi ya. Dan ini merupakan kata bendanya gitu ya. Importance, arrogance, brilliance, assistance. Nah, ini semuanya adalah kata benda. Importance artinya pentingnya atau kepentingan gitu ya. Perlunya ya, keperluan perlu pentingnya, jadi kata benda penting ya, pentingnya gitu. Arrogance adalah kesombongan, brilliance adalah kecerdasan atau kecemerlangan, assistance adalah bantuan ya. Lanjut kita dengan spelling patterns berikutnya, yaitu less ya, less, less ini akhiran ini berarti without atau no ya, jadi tanpa atau tidak ada gitu ya, tanpa atau tidak ada. Jadi artinya itu bila kata, terutama kata benda ya.
kata benda yang diikuti akhiran les, yang disambungkan dengan akhiran les, artinya adalah tanpa atau tidak ada itu gitu ya. Oke, langsung kita baca. Doubtless ya, doubtless artinya tanpa keraguan ya. Careless artinya tanpa perhatian, tanpa hati-hati, artinya adalah ceroboh ya, ceroboh. Kemudian fearless tanpa rasa takut ya, jadi lempeng aja gitu, fearless tanpa rasa takut gitu ya. Ya bisa diartikan berani gitu ya, nekat atau berani gitu ya, fearless tanpa rasa takut ya. Kemudian homeless tanpa rumah ya, tidak ada rumah ya, artinya adalah gelandangan ya, seperti itu, tunawisma gitu ya, homeless. Kemudian restless tanpa istirahat, jadi ya istilahnya sibuk terus, sibuk terus, nggak bisa istirahat itu ya, restless. Oke, kita lanjutkan halaman yang terakhir untuk bunyi ini ya. Spelling pattern IBLE dibaca able ya, able. B-nya tidak usah tebal-tebal menjadi able gitu ya, jadi tipis saja B-nya, able ya, able. Contoh katanya, ini artinya adalah ini kata sifat ya, kata sifat. Terrible artinya buruk ya. Kemudian horrible ya, buruk juga, horrible, jadi nggak bagus sekali gitu loh ya, horrible, jelek sekali gitu ya, horrible. Kemudian possible artinya adalah memungkinkan ya, memungkinkan, possible. Kemudian berikutnya adalah spelling patterns ABLE dibaca able juga ya, able. Ini kalau ABLE itu berdiri sendiri, kata berdiri sendiri, dia dibaca able ya, able artinya bisa, mampu gitu ya. Namun kalau sudah menjadi akhiran kata, dia dibaca able ya, able. Oke, langsung saja kita baca. Available, adorable, lovable ya. Oke, artinya dicari sendiri. Kemudian akhiran ish ya, dibaca ish atau lebih ke ush ya, ush gitu ya. Snobbish, sheepish, English ya, ini. Kemudian akhiran land ya, dibaca len. land kalau dia suatu kata memang dibaca land ya, dia suatu kata dibaca land. Namun dia bila merupakan bagian dari kata ya, bisa dibilang akhiran begitu ya, maka dia tidak dibaca land lagi tapi dibaca len ya. Ya, contohnya adalah kata island, yaitu island adalah pulau, tulisannya ISLAND ya, namun S-nya di situ silent, dia tidak dibunyikan ya, bacanya adalah island ya. Kemudian negara Islandia, Iceland ya. Kemudian negara Inggris ya, England. Lalu negara Finlandia, Finland. Lalu daerah yang tinggi ya, Highland, daerah yang tinggi, Highland. Oke. Dan yang terakhir adalah spelling pattern TURE dibaca ch ya, ch. Jadi T-nya di sini bunyi kayak C ya, ch gitu ya. Contohnya adalah kata capture, gesture, lecture, nature, picture, torture, venture.